Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada hari ini, hari yang berbahagia, hari yang cerah di Melbourne. Alhamdulillah dalam kondisi pandemik ini kita masih bisa menghadiri kajian di kajian rutin AMCP, kajian gabungan AMCP. Alhamdulillah pada hari ini, yaitu minggu keempat, kita sudah melaksanakan kajian bersama Ustadz Mita, yang insya Allah Ustadz Mita akan bergabung bersama kita sebentar lagi. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana atas jasa beliau kita dipersatukan menjadi umat Islam. Insya Allah kita bisa bertemu kembali di yaumil akhir nanti dengan syafaatnya beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk menunggu kedatangan Ustadz bergabung bersama kita, saya akan bacakan dulu rundown-nya, yaitu seperti biasa kita pembukaan dengan pengajian dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan dengan Mas Ridho, insya Allah. Ridho. Kemudian setelah itu akan diadakan sejam ke depan akan diadakan tausiah bersama Ustadz Umar Mita, dan setelah itu ada pertanyaan seperti biasa. Pertanyaan insya Allah ada pertanyaan yang minggu kemarin belum sempat terjawab, insya Allah saya akan ajukan lagi hari ini. Dan sebelum ditutup dengan doa kita mungkin Mas Adi nanti ada pengumuman. Baik, waktu dan tempat, maaf Mas, tadi saya lupa namanya siapa, saya belum kenal juga. Punten dia, saya Ridho Kang. Masya Allah, Mas Ridho. Kenalin, nama saya Aji, Mas Ridho. Aduh, saya orang baru di sini nih. Iya, saya juga baru juga. Ya, salam kenal. Iya, salam kenal Mas Ridho. Baik, untuk sambil menunggu Ustadz Mita hadir, mungkin Mas Ridho bisa membacakan ayat suci Al-Quran, insya Allah. Tafadhol Mas Ridho. Oke, jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasana thumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin karim. Surat Hud. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Pembicaraan tentang huruf muqatta'ah telah dibahas di awal surat Al-Baqarah. Kitab yang diturunkan Allah kepada Muhammad ini telah disempurnakan ayat-ayatnya dari kekurangan dan kebatilan. Kemudian dijelaskan dengan perintah dan larangan serta penjelasan tentang halal dan haram dari sisi Allah yang Maha Bijaksana dalam mengelola berbagai urusan dan Maha tahu tentang akibat urusan tersebut. Diturunkannya Al-Quran serta penjelasan, perincian, dan penyempurnaan hukum-hukumnya ini agar kalian beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Wahai manusia, sungguh aku seorang pemberi peringatan dari sisi Allah yang mengingatkan kalian tentang hukumannya dan pemberi kabar gembira yang menyampaikan kabar gembira kepada kalian dengan pahalanya.
Mohonlah kepadanya agar mengampuni dosa kalian. Kemudian kembalilah kepadanya dengan penuh penyesalan. Niscaya kalian, dia beri kenikmatan yang baik di dunia dengan diberikannya kehidupan yang baik di dalamnya hingga tibanya ajal kalian. Dan niscaya setiap pemilik keutamaan berupa ilmu, amal, dan pahala dianugerahi keutamanya secara sempurna tanpa pengurangan. Adapun jika kalian berpaling dari ajakanku, aku benar-benar khawatir kalian akan ditimpa azab di hari yang dahsyat, yaitu pada hari kiamat. Ini merupakan ancaman keras bagi siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah serta mendustakan rasul-rasulnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mas Ridho. Semoga bacaan Quran tadi Mas Ridho menjadi amal ibadah Mas Ridho yaumil akhir nanti insya Allah. Dan semoga yang mendengarkan juga bisa mendapatkan sharing reward dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, berhubung Ustadz Mita masih belum hadir, mungkin saya akan ingatkan lagi kepada jamaah selama Ustadz Ridho selama Ustadz Umar Mita belum hadir, selama Ustadz Mita melaksanakan tausiah, mohon mic-nya di mute. Kemudian insya Allah di akhir sesi nanti setelah kajian ada sesi tanya jawab yang saya tadi sudah sampaikan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh Ustadz Mita dari minggu kemarin. Kemudian bagi yang mau bertanya juga bisa dituliskan di kolom chatting, insya Allah. Kemudian akhirnya kita tutup dengan doa dari Ustadz Umar Mita. Kebetulan juga AMCP ini ada pengumuman dari Mas Adi yang tadi sudah dibacakan dengan Mas Adi. Insya Allah kita akan mengingatkan kembali di akhir sesi nanti. Alhamdulillah kita udah masuki bab ketiga ya. Kemarin ini alhamdulillah bab ketiga yaitu tentang mengingat kematian. Kita sudah berjalan memasuki ke minggu keempat. Kalau bulan Ramadan ini ya udah Lebaran ini. Udah 4 minggu ya, tapi ya alhamdulillah apapun bulannya itu yang penting kita masih istiqomah bisa menghadiri kajian-kajian berikutnya. Baik, ini ada message dari Mas Rusdi, katanya Ustadz Nisa masih di hamam kamar mandi insya Allah. Ya silakan Mas Rudi, mangga nanti kita tunggu di sini sebelumnya. Hanya mengingatkan lagi, mungkin Bapak yang kemarin menanyakan tentang yang Ustadz Mita belum punya ilmunya, mungkin bisa dituliskan lagi karena maaf ini mungkin keteradaran saya tidak mencatatnya. Yang mengenai wafatnya Imam Bukhari itu pertanyaannya seperti apa? Atau enggak mungkin nanti saya akan tanyakan lagi ke Ustadz Mita, mudah-mudahan beliau bisa mengingatnya kembali. Mungkin Kang Haji sambil menunggu mungkin saya umumin lagi aja. Siap. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian para jamaah MCV, semoga semua dalam kondisi sehat. Hanya ingin berbagi sharing sedikit tentang salah satu bidang di AMCV yang namanya Al-Jannah. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenal. Bidang Al-Jannah itu mengurusi masalah kematian bagi jamaah Muslim terutama Indonesia di Victoria ini. Selain itu diketuai oleh Pak Mulyoto. Nah biasanya kita kadang terkendala dengan besarnya masalah biaya ya. Kita tahu di Victoria ini. Mungkin Bapak Ibu berkenan berinfak, nah bisa menyalurkannya ke MCP Al-Jannah ini dengan BSP dan account yang ada di background saya ini, BSP 083437 dan account 356311600.
Sekali lagi BSB-nya 083437 account 3563116000 di NAB. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haji, Kang Haji. Mas Adi, ya mungkin Ustadz Umar Mitanya masih berhalangan. Insya Allah tadi Mas Adi udah sebutkan juga, ini kesempatan baik buat kita semua ya untuk meraih ridho ilahi, yaitu dengan cara kita menyumbangkan sedikit kelebihan dari harta yang kita miliki, maupun maupun apapun yang kita bisa sumbangsikan kepada IMCT, karena insya Allah ini merupakan amal jariah kita nanti di yaumil akhir nanti insya Allah. Mungkin sambil menunggu Ustadz Umar Mita, Pak Adi bisa disediakan murotal atau gimana? Karena mungkin pengumuman dari center-center mungkin. Pengumuman dari center-center, Pak, ada center-center sama apa? Mungkin ya ada pengumuman dari Masjid Baitul Makmur. Insya Allah alhamdulillah kita punya banyak kegiatan, yaitu kegiatan diawali dari ibu-ibu jamaah BM yang sudah istiqomah selalu menyediakan atau memberikan fasilitas untuk siapapun yang ingin bergabung di kajian muslimah BM kita, yaitu di setiap hari Kamis malam, yaitu dengan melantunkan ayat suci, yaitu surat Al-Kahfi, insya Allah, yang dipimpin dengan ustadzah yang sudah handal lagi, insya Allah. Jadi silakan bagi jamaah siapapun juga yang mau bergabung dengan muslimah BM ditunggu. Kemudian, alhamdulillah, Ustadz Mita udah hadir. Assalamualaikum Ustadz Mita. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, maaf. Baik, untuk mengingat waktu karena berhubung udah mulai jam 9 lewat, Ustadz. Alhamdulillah, mukadimah tadi saya udah laksanakan, Ustadz. Mungkin untuk mengingatkan lagi rundown-nya, yaitu insya Allah sejam ke depan Ustadz akan diisi dengan kajian Ustadz, yaitu untuk kitab Al-Fatihahnya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Aji, Ustadz. Lan Mas Haji. Ya, insya Allah setelah kajian ada pertanyaan yang alhamdulillah minggu kemarin ada pertanyaan yang masih belum bisa terjawab, Ustadz. Insya Allah mungkin saya ajukan lagi nanti. Kemudian setelah pertanyaan-pertanyaan ada pengumuman lagi dari AMCP, dan untuk acara terakhir mohon kesediaannya Ustadz untuk membacakan doa untuk kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz. Jazakallah khair Mas Haji. Innal hamdalillah. Suara saya jelas? Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh jamaah MCF yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita menata hati kita, menata jiwa kita, bersyukur kepada Allah apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Walaupun kita mengalami kesulitan dan kesukaran dengan adanya pandemi yang datang pada kehidupan kita, tetapi sejatinya ujian ini hanyalah bersifat sebagaimana gemericik air yang ada di sekitar kita. Adapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bagaikan gelombang yang begitu besar, yang sifatnya lebih besar daripada ujian yang datang. Kesulitan yang kita dapatkan hanyalah gerimis, tetapi kenikmatan yang kita dapatkan bagaikan hujan deras berhari-hari yang tidak ada putusnya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa mampu untuk mencari alasan bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita,
Karena orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah ketika kita tidak mendapatkan ujian. Karena kehidupan ini memang dibuat oleh Allah melewati berbagai macam ujian. Tetapi yang kita minta kepada Allah adalah bagaimana hati kita dibuat oleh Allah untuk dilapangkan menjadi lebih luas dan lebih lebar daripada ujian yang datang dalam kehidupan kita. Karena kondisi hati ketika menghadapi setiap ujian itu ada dua. Ada hati yang sifatnya lebih kecil daripada ujian yang datang dari seluruh problematika yang datang. Akhirnya ketika hati kita dan jiwa kita terlalu kecil dan terlalu sempit ketika ujian itu datang, itulah yang membuat seseorang itu frustasi dan depresi dalam hidupnya. Ketika hatinya tidak mampu untuk menampung setiap ujian yang Allah kirimkan pada hidupnya. Ada hati yang kedua, ada hati yang mereka itu hatinya lebar, hatinya luas. Lebih luas daripada ujian yang datang dan problematika yang datang. Maka siapapun yang hatinya lebih lapang dan lebih luas daripada ujian yang datang, itulah orang yang tidak pernah frustasi menghadapi setiap ujian dan problematika. Makanya yang kita minta kepada Allah bukanlah kita tidak mendapatkan ujian, karena tidak mungkin pada kehidupan ini kita tidak mendapatkan ujian. Tapi yang kita minta kepada Allah bagaimana kita memiliki hati yang lapang, hati yang luas. Sehingga hati yang lapang dan jiwa yang luas itulah yang mampu merespon setiap ujian dengan sikap yang terbaik tanpa kehilangan rasa bersyukur kepada Allah. Karena hatinya dan jiwanya lebih lapang dan lebih luas daripada ujian yang datang. Dan tidaklah ada yang mampu untuk melapangkan hati kita kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak mampu membolak-balikkan hatinya dan manusia tidak mampu menyempitkan dan melapangkan jiwanya. Tetapi yang mampu untuk melapangkan hati kita dan jiwa kita itu adalah Allah. Sebagaimana yang tercermin pada ayat yang pertama surat Al-Insyirah. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Berarti kelapangan itu sifatnya Allah. Dan orang yang bahagia itu bukanlah mereka yang mendapatkan harta ataupun mendapatkan finansial. Ataupun orang yang sedih bukanlah mereka yang sempit finansialnya dan materinya. Bukan. Tapi sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah mereka-mereka yang senantiasa, orang-orang yang mereka senantiasa dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya mereka itu mendapatkan kebahagiaan pada hidupnya. Sebagaimana orang-orang yang mereka itu bersedih adalah mereka yang hatinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya. Semoga Allah selalu melapangkan hati kita dan semoga Allah selalu meluaskan hati kita supaya kita mampu merespon setiap ujian dengan tetap kita bersyukur kepada Allah apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan terus melanjutkan bagaimana perjalanan panjang kita membahas tentang kematian. Karena sesungguhnya kematian ketika disikapi dengan ilmu akan memberikan banyak ibrah dan banyak faedah pada kehidupan kita. Orang yang melaksanakan sholat tanpa ilmu hanya karena dia melihat gerakan-gerakan sholat dari semenjak kecil, tidak akan pernah sama keutamaan pahalanya dengan mereka yang sholat. Tetapi dia mempelajari detail bagaimana sholat itu, bagaimana bacaannya, dan bagaimana tadaburnya. Karena Allah sudah menyampaikan, Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentunya tidak pernah sama. Orang yang puasa hanya karena dia mendapati itu menjadi kebiasaan keluarganya, itu pahalanya berbeda dengan orang yang puasa, tetapi dia mengetahui fikihnya. Dia belajar fikihnya dari A sampai Z, dia mempelajari, mengkajinya dari hulu sampai hilir. Orang yang kedua di dalam puasa lebih dicintai oleh Allah karena dia beribadah kepada Allah dengan ilmu. Karena Allah itu zat yang berilmu dan Allah itu senang ketika didatangi manusia dengan ilmu. Dan Allah itu tidak senang ketika didatangi manusia dengan kebodohan dan perasaan. Maka inilah yang menjadikan kita bukan hanya diwajibkan bagi kita mempelajari sholat kita, bukan hanya diwajibkan bagaimana kita mempelajari puasa kita, tapi sesungguhnya kita diwajibkan untuk mempelajari bagaimana sih kematian yang harus kita mengerti, supaya
dengan kematian-kematian yang kita pahami ilmunya, dengan kematian yang kita mengerti bagaimana petunjuknya yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka itulah yang menjadikan kita akan diberikan oleh Allah banyak keberkahan pada kehidupan kita nanti setelah kita meninggal dunia. Jadi bukan hanya sholatmu yang butuh ilmu, bukan hanya puasamu yang butuh ilmu, bukan hanya sedekahmu yang butuh ilmu, bukan hanya urusan duniamu yang butuh ilmu, kematianmu pun butuh ilmu. Karena orang yang meninggal dunia dalam kondisi dia memahami apa yang Allah terangkan pada kematiannya, kedudukan jenazahnya tidak akan sama dengan kedudukan jenazah yang tidak mengetahui ilmu tentang kematian itu sendiri. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematian dan beramal dengan apa yang akan menjadi kebaikan dia dalam kehidupan pada kematiannya. Dan kita ingin menjadi orang yang cerdas sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita paham betul bahwasanya dengan kebaikan ini akan kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang menjadikan kita membahas tentang kajian At-Tadkirah, dan kitab ini membahas tentang seluruh permasalahan yang berkaitan tentang kematian supaya kita memahami seluruh kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemarin kita telah membahas pada halaman 21-25, mengingat mati dan bersiap-siap untuknya. Sekarang kita akan mempelajari pada halaman yang ke-28, dan kita akan mempelajari halaman ke-34. Pada pembahasan yang ketiga, kita mengetahui keempat, Imam Qurtubi menyampaikan hal-hal yang mengingatkan tentang mati dan akhirat serta menyebabkan zuhud terhadap dunia. Tentunya kita paham bahwasanya seorang mukmin itu diwajibkan bagi mereka dalam kehidupan itu bersifat zuhud. Makanya kalau kita perhatikan kenapa kita disuruh mengingat kematian, kenapa kita diceritakan tentang masalah surga, kenapa kita diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang masalah adab kubur dan nikmat kubur, supaya hati kita memiliki sifat zuhud. Karena salah satu kunci kebaikan dalam kehidupan adalah ketika kita memiliki sifat zuhud. Pertanyaan kita, zuhud itu apa? Ini kan harus kita jawab dulu. Supaya kemudian kita tidak salah dan tidak sampai mispersepsi, salah mendefinisikan tentang zuhud. Karena masih banyak manusia, masih banyak masyarakat muslim ketika mereka tidak mengetahui definisi zuhud itu apa. Definisi zuhud itu bagaimana? Karena banyak orang yang mereka itu memiliki persepsi zuhud itu berarti dalam kondisi tidak punya apa-apa. Bajunya compang-camping, lubang-lubang, kemudian motornya jelek, rumahnya betul-betul buruk, maka itulah yang disebut dengan zuhud. Kalau ada orang semacam itu, kita langsung refleks, wah zuhud banget ya antum. Bahkan ketika kita mendapati ada orang tidak punya handphone, sering sekali kita berkelakar. Kamu sekarang zuhud ya? Nah, ini termasuk salah satu perkara yang kita harus luruskan. Kita harus meluruskan kembali definisi zuhud itu apa. Karena di antara pelajaran tentang kematian, kenapa kita diperintahkan mengingat kematian supaya kita memiliki konsep hati yang zuhud di dalam kehidupan ini. Dan kita ketika mengetahui bahwasanya kematian itu erat kaitannya dengan zuhud, sampai kita diperintahkan untuk ziarah kubur, salah satunya supaya menumbuhkan sifat zuhud pada hati kita. Zuhud itu apa? Sebagaimana yang diterangkan para ulama terdahulu dari kalangan salaful ummah. Supaya kita tidak mereka-reka, tidak menebak-nebak zuhud itu apa. Maka kalau kemudian kita mendapati dari berbagai macam para ulama, ada salah satu di antara penjelasan Imam Junaid yang bagus, rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya zuhud itu la yafrah min ad-dunya bimawjudin wa la ya'sab minha idza mafqudin. Yang dinamakan zuhud itu adalah la yafrah biwujudid dunya idza mawjud. Yaitu tidak terlalu senang kalau dia mendapatkan dunia itu biasa aja, standar. Kalaupun dunia yang asalnya dia dapatkan tiba-tiba hilang, maka dia tidak terlalu merasa kehilangan. Itu yang disebut dengan zuhud. Makanya sampai kita jumpai pula perkataan dari Hasan Al-Basri. Zuhud itu adalah bagaimana ketika kamu meletakkan harta dan dunia yang kamu miliki di tanganmu. Dan kamu tidak menempatkan urusan dunia dan harta yang kamu miliki di hatimu. Dan kalau kita kembalikan definisi zuhud semacam ini, berarti zuhud itu tidak mengenal fasilitas,
Bisa jadi ada orang yang kaya tetapi hatinya zuhud, bisa jadi ada orang yang di bawah jembatan tetapi justru hatinya tidak zuhud. Karena dia bangun dari semenjak dia membuka mata sampai dia menutup mata, tidak ada yang dia pikirkan kecuali adalah duit dan harta. Dan dia bergembira, bersuka cita, gandrung ketika mendapatkan harta, dan sedih sesedih-sedihnya kalau dia kehilangan harta. Maka kalau semacam itu tidak bisa disebut zuhud. Makanya maaf, zuhud itu bukan penampilan. Zuhud itu bukan masalah fasilitas. Penampilanmu kalau biasa, tidak punya apa-apa, itu zuhud. Fasilitasmu kalau betul-betul tidak punya fasilitas apapun, maka kamu zuhud. Salah. Bukan itu yang diterangkan dan bukan itu yang didefinisikan oleh para ulama. Dari kalangan para ulama terdahulu. Tapi justru para ulama terdahulu itu mengatakan sesungguhnya zuhud itu la yafrah minad dunya bimaujudin wa la ya'saf minha idza mafqud. Dia tidak terlalu senang kalau datang. Artinya ya standar, dia bersyukur tapi tidak terlalu sampai gandrung. Tapi kalaupun hilang, maka sesungguhnya dia dalam kondisi biasa. Karena dia tahu bahwasanya itu hanyalah urusan dunia. Makanya Masya Allah orang yang zuhud itu bisa jadi dia kaya. Bisa jadi memiliki rumah yang bagus, tapi kemudian hatinya zuhud. Sehingga apapun yang dia dapatkan tidak membuat dia sampai bersuka cita dan gandrung berlebihan. Dan ketika mendapatkan, dia tidak sampai mengambil yang haram, dia tidak nyenggol yang syubhat. Karena bagi dia, sesungguhnya mendapatkan harta yang halal itu merupakan opsi yang tidak bisa ditawar. Lalu ketika apa yang dia dapatkan hilang, maka dia tidak terlalu sedih. Maka itulah yang disebut dengan zuhud. Makanya orang kalau zuhud memandang apapun benda di dunia itu dalam kondisi biasa. Kalaupun dia mendapati ada sesuatu yang masalah pada benda-benda yang dia miliki, maka dia selalu berkata, ini urusan dunia atau tidak? Oh ini kalau urusan dunia, dibuat ringan. Tiba-tiba mobilnya sudah hati-hati, tiba-tiba ditabrak. Orang yang nabrak ternyata tidak bisa untuk membantu ganti rugi atas kecelakaan yang terjadi. Lalu kemudian dia menarik nafas dan berkata, ini urusan dunia. Dibuat ringan saja. Maka inilah yang disebut dengan zuhud. Ada orang kemudian kehilangan handphone, tiba-tiba ketika kehilangan handphone, dia sudah berusaha untuk mencari. Padahal dia sudah hati-hati. Ikhtiar dengan tawakal, dia itu menaruh handphonenya hati-hati. Tapi ketika hilang, maka dia berkata, tidak apa-apa, urusan dunia. Itulah yang disebut dengan zuhud. Makanya orang-orang yang ketika mereka meletakkan urusan zuhud itu pada hatinya, maka mereka tidak lelah, mereka tidak letih. Karena orang yang paling lelah dan orang yang paling letih adalah orang yang terus mengikuti dunia ketika tidak punya konsep zuhud. Makanya orang kalau sudah mengikuti dunia, maka yang ditimbulkan dari kecintaan kepada dunia itu apa? Tulul amal. Dia akhirnya panjang angan-angan. Dan ra'su kullu khati'atin hubbud dunya. Pangkal dari semua kerusakan itu cinta sama dunia. Wanita bisa membuka kancing bajunya, menawarkan lekuk tubuhnya kepada laki-laki, dunia. Kita mendapati ada seseorang berjalan pada trek kebenaran, kemudian dia tinggalkan kebenaran itu, dan dia tukar akhiratnya, dan kebenaran yang telah dia yakini, ujung-ujungnya juga urusan duit. Makanya semua kerusakan yang ada di atas muka bumi ini, dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara sampai selatan, itu biasanya karena cinta kepada dunia, persis dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Pangkal dari semua kerusakan itu adalah cinta kepada dunia. Makanya kenapa di dalam Islam, kitabullah dan hadis selalu mengimun manusia, orang yang beriman, untuk tidak menempatkan dunia, kecuali sesuai dengan apa yang diletakkan oleh Allah. Makanya konsepnya Islam ketika memandang dunia tidak sama dengan konsepnya kapitalis dan materialisme ketika menempatkan urusan dunia. Konsep kapitalis dan konsep materialisme, mereka menempatkan urusan dunia itu menjadi urusan yang betul-betul agung. Makanya obsesi terbesar kalangan kapitalis itu apa? Mendapatkan fasilitas dan materi serta profit yang banyak. Itulah kalangan kapitalis. Karena mereka mengukur kemuliaan itu berdasarkan kepada harta. Makanya ditunjukkan dengan barang-barang yang berbranded, supaya kemudian orang itu menunjukkan posisi dirinya dalam kehidupan sosial masyarakat dengan apa yang dia bawa. Itulah kalangan kapitalis. Itulah kalangan materialisme. Beda dengan Islam. Islam itu menempatkan urusan dunia, itu adalah bagaimana setiap muslim tetap berikhtiar untuk mendapatkan dunia dengan cara yang bersahaja, tetapi tidak menempatkan urusan dunia dan fasilitas-fasilitas yang dia peroleh pada hatinya, tetapi dia taruh pada tangannya. Sehingga dia bersahaja ketika memandang urusan dunia itu. Makanya Masya Allah ya,
Makanya Allah itu tidak pernah menyampaikan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis kemuliaan itu berdasarkan kepada harta. Enggak. Dan kita harus paham, orang yang kaya itu belum tentu cukup. Berapa banyak orang kaya belum tentu cukup, belum tentu orang miskin itu merasa kurang. Berapa banyak orang yang tampaknya miskin tetapi cukup, dan berapa banyak orang yang kaya tetapi tidak cukup. Karena kecukupan itu miliknya Allah. Dan kecukupan itu Allah berikan kepada mereka yang zuhud pada kehidupan di dunia. Ketika dia menempatkan urusan dunia sesuai dengan posisi yang disampaikan oleh Allah, Allah memberikan kecukupan. Yang kaya belum tentu cukup loh. Berapa banyak orang yang di rekeningnya sudah ada uang 20 miliar, tapi setiap dia bangun tidur dan ketika mau tidur lagi, tidak ada yang difikirkan kecuali yang 20 miliar ini bertambah menjadi 21. Kalau dia sudah mendapatkan 21, maka dia akan berpikir bagaimana yang 21 ini menjadi 22. Padahal dia kaya. Dan bisa jadi ketika dia pulang, istrinya selalu berkata dan protes ketika sang suami merasa kurang memberikan nafkah kepadanya. Padahal dia sudah memberikan nafkah kepada istrinya mungkin 100 juta per bulan. Tapi istrinya merasa tidak cukup dengan apa yang diberikan oleh sang suami. Kaya belum tentu cukup. Belum tentu juga orang miskin itu kurang. Berapa banyak teman-teman kita, circle-circle yang kita kenal, gajinya cuma UMR. 4 juta, dia bawa ke rumah, istrinya menerima dengan senyum, anaknya dalam kondisi tenang, anaknya mudah dibilangin kapan beli mainan dan kapan tidak perlu beli mainan, anaknya mudah untuk menerima, dan tidak pernah protes dengan waktu yang ditetapkan bapaknya ketika membeli mainan, akhirnya gaji 4 juta itu terasa cukup. Nah inilah yang menjadikan kita mengerti. Kecukupan itu miliknya Allah. Ustadz mengatakan cukup itu miliknya Allah. Dalilnya mana Ustadz? Loh, dalilnya pada surat At-Tolak. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupi. Kecukupan itu miliknya Allah. Dan kecukupan itu tidak diberikan kepada setiap orang. Diberikan kepada limited edition. Orang-orang yang Allah kehendaki, baru Allah berikan kepada mereka itu kecukupan. Kapan? Ketika mereka tawakal, ketika mereka zuhud, ketika mereka beriman, baru Allah berikan kepada mereka itu kecukupan. Baru Allah berikan kepada mereka itu kecukupan. Itulah sikap zuhud. Ya. Makanya Masya Allah yang kita harus paham, kalangan kapitalis itu mencari dunia. Orang yang beriman itu mencari rezeki. Dunia dan rezeki itu sesuatu yang berbeda. Rezeki itu, dunia itu angka deret. Angka nominal 1 sampai 100 itu rezeki, itu dunia, angka deret, angka nominal. Adapun rezeki itu sesuatu yang sifatnya lebih luas daripada cakupan dunia. Makanya Allah itu mencela dunia, tetapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Bahkan Allah mensifati pada surat At-Tolak, surga itu rezeki yang terbaik yang Allah berikan kepada manusia. Kenapa? Rezeki beda dengan dunia. Makanya Rasulullah itu kalau sepagi sebelum matahari menghangatkan bumi selalu meminta rezeki. Tapi Rasulullah tidak pernah minta dunia. Maka dikirnya Nabi kalau habis sholat subuh yang tidak ditinggalkan salah satu dikirnya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Di tengah-tengahnya Nabi meminta rizqan thayyiban. Rezeki. Makanya inilah yang kita harus mengerti, Masya Allah ya. Yang kita cari dalam kehidupan kita itu kecukupan. Kecukupan itu Allah tidak berikan kepada setiap orang. Berapa banyak orang yang kaya, konsep bahagianya itu menjadi rumit. Akhirnya makan itu kalau tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini, dia tidak puas. Sama dengan orang yang sering berzina. Akhirnya konsep puasnya itu ketika berhubungan itu menjadi sulit dan rumit. Kenapa? Karena terlalu dia itu menggampangkan. Akhirnya terjadilah banyak penyimpangan seksual hari ini itu apa? Karena orang gampang berzina. Jadi akhirnya konsep puasnya itu jadi susah. Sama, orang kalau kaya tidak punya iman, konsep bahagianya itu jadi rumit. Pakai mobil apa, kemudian harus kemana, bingung dia karena semua tempat sudah didatangi. Beda, kadang-kadang ada orang dijadikan oleh Allah tidak terlalu kaya, tapi konsep bahagianya menjadi sederhana. Pergi ke depan, beli susu, kopi susu, sudah cukup bahagia bagi dia. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul. Islam itu memandang urusan dunia tidak sama dengan kapitalis dan materialisme ketika memandang dunia. Dan fungsinya kitabullah dan fungsinya ilmu salah satunya itu menarik kita supaya kemudian setiap muslim dalam kehidupan ini tidak menempatkan dan tidak memandang urusan dunia secara berlebihan.
Kenapa dalam Islam ada syariat datang ke kuburan, mengingat mati, melihat orang yang sakaratul maut, supaya kita tidak memandang dunia dari kacamata kapitalis yang tidak pernah mempertimbangkan kematian. Tapi kita memandang kematian itu, memandang dunia dengan kacamata yang dipandang oleh ilmu. Bahwasanya apapun yang kamu raih pada kehidupan ini, ada saatnya kamu akan tinggalkan. Karena itu akan berpindah pada kehidupan berikutnya. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami. Berarti kembali kepada tadi, zuhud itu bukan berarti harus miskin. Tapi zuhud itu konsepnya seorang mukmin ketika mereka itu memandang urusan dunia itu secara sederhana dan bersahaja. Kalaupun dia kaya, kaya yang bersahaja. Kalaupun dia miskin, miskin yang tidak frustasi dan depresi. Tapi diberikan kecukupan oleh Allah. Makanya sekali lagi, yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Kecukupan itu miliknya Allah. Dan kepada siapa Allah memberikan kecukupan itu? Kepada orang yang tawakal, kepada orang yang zuhud, kepada orang yang ingat akhiratnya lebih besar daripada urusan dunianya. Pada saat itulah Allah akan memberikan kecukupan. Bapak dan Ibu pernah nggak? Saya itu pernah mendengar salah satu teman saya cerita tentang salah satu ustadznya. Yang terekam olehnya itu satu dialog yang luar biasa. Ada seorang ustadz lagi di ruang tamu, kemudian istrinya beliau, umiknya itu ada di dapur. Kemudian umiknya berkata, memanggil ayah, memanggil suaminya. Bi, gula mau habis. Bi, beras mau habis. Maka kemudian sang suami ketika mendengar apa yang disampaikan dan diceritakan oleh istrinya, maka sang ustadz berkata, "Nggak apa-apa, Mi. Kalau beras kita mau habis, kalau gula kita mau habis, berarti rezeki yang baru akan datang sebentar lagi menggantikan rezeki yang sudah habis jatahnya." Masya Allah. Saya itu ketika diceritakan itu, rasanya itu, ya Allah. Itulah hakikatnya dan sejatinya orang yang beriman ketika memandang dunia. Bukan berarti orang yang beriman tidak boleh kaya. Boleh kaya. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita bermegah-megahan. Tetapi kalau kita diberikan kekayaan itu bukan sesuatu yang salah. Dan zuhud itu tidak selalu miskin. Kalau zuhud itu miskin berarti Nabi Dawud tidak zuhud. Kalau kemudian zuhud itu miskin berarti Nabi Sulaiman tidak zuhud. Mana ada Nabi yang tidak zuhud? Kalau tidak zuhud berarti tidak pantas jadi Nabi. Dari situlah kita akhirnya paham. Kalaulah Dawud dan Sulaiman diberikan oleh Allah kekayaan, maka pasti kekayaan dan kemiskinan itu bukan tanda zuhud. Tapi sesungguhnya zuhud itu adalah mereka yang dilapangkan hartanya atau disempitkan hartanya. Maka mereka itu la yafrah minat dunia bimawujudin. Dia tidak terlalu gandrung kalau dapat dunia. Tapi tidak terlalu sedih kalau dunia yang dia dapatkan itu hilang. Dan persis sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri. Sesungguhnya yang dinamakan dengan zuhud itu kamu menempatkan urusan dunia pada tanganmu. Dan tidak menempatkan urusan dunia pada hatimu. Karena kalau sudah, Masya Allah ya, kalau seorang manusia itu sudah jatuh cinta sama dunia, orang yang jatuh cinta sama dunia itu susah dikasih tahu. Orang yang jatuh cinta sama seorang perempuan aja susah dikasih nasihat kok. Coba kalau kita lihat ada anak-anak muda, naudzubillah min dzalik, yang masih pacaran gitu. Kadang-kadang kalau kita kasih nasihat itu susah untuk kemudian diterima. Kan begitu kan? Itu nggak usah pacaran, itu pacarmu hitam, nggak apa-apa, yang penting manis. Cerewet, enggak apa-apa. Kayak live, nggak usah online tiap hari dengerin aja dari istri. Kenapa dia bisa jawab kekurangan-kekurangan pasangannya? Kan lagi jatuh cinta. Loh, kalau jatuh cinta kepada laki-laki dan perempuan aja susah dikasih nasihat, yang lebih susah mendapatkan nasihat itu jatuh cinta sama dunia. Makanya disitulah kita paham. Kenapa ada syariat untuk menjenguk kuburan? Pernah nggak kita dapati ada satu agama yang memerintahkan pelakunya, memerintahkan pemeluknya untuk ziarah kubur? Saya pernah mencoba untuk searching sebentar gitu. Saya tidak pernah mendapati suatu agama menyuruh kepada pemeluknya untuk sering-sering datang ke kuburan, kecuali itu hanya dalam Islam. Kecuali itu hanya dalam Islam. Kenapa? Untuk menetralisir kondisi hati kita yang memang condong kepada urusan dunia. Karena memang fitrahnya manusia itu suka. Dan setan mempergunakan itu menjadi kendaraan baginya untuk menyesatkan manusia. Kenapa? Dalam kecintaan manusia kepada dunia itu ada penumpang gelapnya yang bernama setan. Bedanya antara orang mukmin dengan orang fajir yang pendosa itu apa? Orang mukmin itu tahu kapan dia menarik rem darurat,
sampai dia tidak tercebur pada urusan dunia secara berlebihan. Adapun orang yang fajir, orang yang banyak dosa, dia tidak punya rem, akhirnya lo terus saja. Akhirnya tanpa sadar dia jatuh dan terperosok kepada urusan dunia. Masya Allah. Tidak ada satu agama yang saya lihat yang menyuruh pemeluknya untuk banyak-banyak datang ke kuburan. Apalagi kapitalisme dan materialisme. Enggak ada. Makanya kalangan kapitalisme dan materialisme itu justru sebaliknya. Membangun dunia itu dengan indah. Terus semua tempat itu kalau bisa dibangun untuk menjadi tempat wisata. Kenapa? Karena mereka tahu dengan adanya semacam itu akan menarik uang dan pundi-pundi uang terus. Karena tidak ada yang paling penting bagi kalangan kapitalisme dan materialisme itu apa? Uang. Dan orang yang paling menyedihkan itu adalah orang yang mereka itu sudah dililit dengan kecintaan kepada dunia. Tidak ada yang dia pikir kecuali dunia. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Makanya maaf ya, saya pernah menyampaikan dalam satu kajian, nanti dicek di YouTube. Indikator jatuh cinta sama dunia itu banyak. Salah satu indikator jatuh cinta sama dunia itu apa? Sampai ibadah-ibadah akhiratnya pun dipakai untuk mendapatkan finansial di dunia. Padahal syariat ibadah akhirat itu disyariatkan oleh Allah pada kehidupan orang yang beriman untuk membangun akhirat orang beriman di akhiratnya menjadi lebih baik, bukan untuk membangun dunia yang sejatinya akan dia tinggalkan. Akhirnya terjadilah apa yang kita sering perhatikan diri kita ya. Kita kadang-kadang tidak sadar sholat tahajud supaya rezeki kita lancar, sholat duha supaya bisnis kita lancar, sedekah supaya kita pengen kaya gitu. Padahal maaf ya, siapa yang mengatakan sedekah itu pasti kaya? Rasulullah itu mengatakan sedekah diganti rezeki. Rezeki itu tidak selalu kaya. Dan ada nggak orang yang sedekah tetapi dia tetap miskin? Ada. Abu Bakar setelah banyak sedekah jatuh miskin sampai Ibunda Aisyah berkata, kami tidak punya apa-apa ketika bapak kami meninggal dunia. Khadijah ketika banyak sedekah sampai hari ini kita mencium bau wanginya Islam pada rongga keimanan kita itu karena harta yang ditanamkan oleh Ibunda Khadijah ketika membantu Rasulullah. Tapi apakah Ibunda Khadijah kaya raya setelah beliau meninggal dunia? Enggak. Beliau dalam kondisi jauh lebih miskin daripada sebelum dia menikahi Rasulullah. Kenapa? Untuk menanamkan kepada kita. Terkadang ibadah akhirat itu tidak Allah kasih di dunia balasannya. Tapi Allah sempurnakan di akhirat supaya lebih berkali-kali lipat. Lebih besar daripada kenikmatan yang dia dapatkan ketika di dunia. Ya, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Inilah yang menjadikan Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa innaha tudzakiru anil akhirah wa tuzahidu minad dunya. Makanya hadis yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, beliau mengutip sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya dulunya aku melarang kalian untuk berziarah kepada kubur, tetapi sekarang aku perintahkan kalian untuk ziarah kepada kubur. Kenapa? Tudzakiru anil akhirah. Karena sesungguhnya menjenguk dan menziarah kubur itu mengingatkan kalian tentang akhirat dan membentuk kalian itu supaya zuhud. Ya. Karena yang paling bahagia itu kalau sudah dalam kehidupan ini memiliki sifat zuhud, tenang dia. Dapat uang banyak, tetap tenang. Dia tahu kapan membelanjakan di tempat yang terbaik. Kalau tidak dapat, kalau tiba-tiba pintu rezekinya asalnya 10, tiba-tiba tinggal 2, dia tetap tenang. Bukankah dunia itu dan seisinya itu bagaikan kita mencelupkan telunjuk kita ke samudra tersebut? Apa yang terangkat dari telunjuk itu, itulah dunia. Ya kalau sekecil itu urusan dunia, hanya apa yang menetes dari telunjuk kita ketika kita mencelupkan tangan kita di antara samudra. Ya kalau seneng, kalau dapat jangan usah terlalu seneng karena cuma satu celup. Kalau hilang juga nggak usah terlalu sedih, kan cuma satu celup yang hilang. Makanya sampai Rasulullah itu memberikan sebuah imun untuk kita. Kalau tiba-tiba kita ngelihat ada kehidupan bagus di dunia, ngelihat rumah yang bagus, ngelihat mobil yang bagus gitu. Rasulullah itu sampai memberikan sebuah petuah yang indah betul. Idza ra'aita ma yu'jibuka, kalau kamu melihat dunia kok mengagumkan bagimu, katakanlah kepada dunia yang membuatmu kagum. Innal aisha aishul akhirah. Ya Allah, kehidupan saya itu kehidupan nanti di akhirat. Loh, sampai sedetail itu Nabi itu mengkondisikan setiap mukmin itu supaya mereka itu paham kehidupan kita itu di akhirat. Loh, sampai omongannya aja diatur sama Nabi, diarahkan sama Nabi, dikondisikan sama Nabi. Jadi bapak-bapak di Australia ngelihat ada mobil mewah, rumah bagus,
Padahal rumah kita nggak sebagus itu gitu. Cukup katakan innal aisha aishul akhirah. Kehidupan kami itu kehidupan nanti di akhirat. Makanya Bapak Ibu kalau datang ke Mekah dan Madinah, kita tidak ada yang kita lihat di kota Mekah dan Madinah kecuali yang paling mempesona itu Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Bekas rumahnya Nabi tidak ada, bekas istananya Khalifah Abu Bakar tidak ada, bekas istananya Umar nggak ada. Padahal bagi siapapun yang datang ke Italia atau datang ke Roma, ngelihat bekas-bekas istananya Romawi itu sampai sekarang masih ada. Bekas sendoknya yang dari emas, bekas piringnya yang kayak apa itu masih ada. Seakan-akan dari apa pemandangan itu, seakan-akan memberikan faedah kepada kita. Loh, lihat loh. Nabi dan para sahabat tidak meninggalkan sesuatu yang kita bisa nikmati peninggalan mereka hari ini itu apa? Seakan-akan mereka itu secara tidak langsung ngomong kepada kita, kehidupan kami tidak di dunia, maka kami tidak meninggalkan apa-apa. Kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Karena kehidupan kami di akhirat. Seakan-akan kalau kita datang ke Roma dan Italia dengan berbagai macam penampilan istananya yang luar biasa itu, detailnya bagaimana bangunan arsitekturnya, detail presisinya luar biasa, seakan-akan menceritakan kepada kita itu apa? Kehidupan mereka di dunia sudah selesai. Matinya tinggal mendapatkan apa yang menjadi ganjaran dari semua kemaksiatan dan dosa dan kekufuran yang mereka lakukan pada kehidupan. Nah itulah yang menjadikan kita harus paham. Ustaz, kenapa harus membahas ini? Karena ini ada kaitannya dengan masalah kenapa kita diperintahkan datang ke kuburan. Ini kaitannya erat. Supaya kemudian kita mampu untuk zuhud. Makanya kalau orang datang ke kuburan, persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kamu akan zuhud. Kalau kita datang ke kuburan, keluar dari kuburan, kita ingat handphone kita yang hilang, urusan dunia. Kita ingat mobil kita yang tergores, lalu kita tidak bisa dan belum bisa untuk memperbaikinya, karena yang nabrak tidak bertanggung jawab. Kita berkata, urusan dunia. Kalau memang urusan dunia dibuat ringan, zuhud itu harus dilatih. Karena zuhud itu bukan sesuatu yang sifatnya instan, lalu kita langsung dapatkan dengan begitu mudah. Tidak. Makanya Masya Allah ya, orang-orang yang mereka diberikan zuhud itu adalah orang yang sebenarnya diberikan kecukupan oleh Allah. Saya tutup ini mukadimah yang masalah dunia ini, kaya tidak berarti cukup, miskin tidak berarti kurang. Kecukupan itu miliknya Allah. Ada yang kaya diberikan oleh Allah kecukupan, ada yang miskin diberikan Allah kecukupan. Ada yang sebaliknya. Kadang-kadang yang miskin cukup, yang kaya tidak cukup. Waliyatubillah. Makanya kemudian disitulah kita akhirnya memahami apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, yaitu mengingatkan kepada kematian. Ya, mengingatkan kepada manusia supaya mereka itu mengingat kematian. Makanya ada namanya syariat ziarah kubur. Makanya Bapak dan Ibu nanti sekali-kali mungkin dicek. Kalau saya salah nanti diingetin. Saya pernah ngecek di Google gitu dan berbagai macam data gitu. Tidak banyak sih, tapi saya tuh pengen melihat apakah syariat ziarah kubur itu cuma di Islam atau di syariat agama-agama yang lainnya. Ternyata saya mendapati tidak ada agama di atas muka bumi ini yang mengkondisikan pemeluknya untuk banyak-banyak datang ke kuburan kecuali Islam. Dan akhirnya disitulah kita paham. Kenapa itu? Karena Islam ingin memberitahukan kepada kita tentang konsep zuhud di dunia, sekaligus pula ketika kita datang ke kuburan itu, sifatnya adalah mengajarkan kepada kita. Di tempat itulah nanti kehidupan kita selama-lamanya dan akan dimulai tanpa garis finish. Insya Allah. Nah itulah yang kemudian kita dapatkan. Nah sekarang kita bedah hadisnya. Ustadz hadisnya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Hadisnya itu mengatakan dalam sabdanya Nabi, saya dulunya melarang kalian untuk datang ke kuburan. Berarti awal-awal Islam itu diharamkan kaum muslimin untuk datang ke kuburan, Ustadz? Jawabannya iya. Memang diharamkan orang muslim untuk datang ke kuburan. Dilarang oleh Nabi. Kenapa kita dilarang untuk datang ke kuburan pada masa-masa Islam ketika baru disampaikan? Kenapa para sahabat ketika di Mekah mereka tidak ziarah kubur? Dan dilarang oleh Nabi. Tapi setelah berlalunya waktu, Nabi mengajarkan akidah, tauhid, iman, barulah kemudian diperintahkan mereka datang ke kuburan. Nah, disitulah kita harus paham. Kalau saya membaca dalam kitab tafsir, akhirnya menemukan satu korelasi yang kuat betul. Dari apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu dia runut menjelaskan. Begini.
sumber kesyirikan pada kehidupan manusia hari ini itu berujung kepada dua. Induk semang kesyirikan. Ya, sekali lagi saya ulang. Semua kesyirikan di atas muka bumi ini, itu induk semangnya kembali kepada dua sumber kesyirikan. Yaitu kesyirikan umatnya Nabi Nuh dan kesyirikan umatnya Nabi Ibrahim. Nah, tentunya kita harus paham, kesyirikan umatnya Nabi Nuh berbeda dengan kesyirikan umatnya Nabi Ibrahim. Itu beda. Ya, jadi mereka itu punya pola kesyirikan yang berbeda. Kesyirikan umatnya Nabi Ibrahim yang diwakili oleh Namrud di Babilonia dan dibuat pula patungnya oleh bapaknya, yaitu Azar, maka sesungguhnya kesyirikan pada waktu di masanya Nabi Ibrahim itu kesyirikan kepada benda-benda di langit. Makanya kan dialognya Nabi Ibrahim itu apa? Maaf ya, Nabi Ibrahim itu tidak pernah nyembah kepada matahari. Ketika mengatakan ini matahari apakah Tuhanku? Itu dialognya Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Karena Nabi Ibrahim dari semenjak kecil hanif. Dan betul-betul sudah lurus dan terjaga dari kesyirikan. Tidak ada Nabi yang ketika waktu kecilnya tidak tahu hakikat dirinya, itu tidak ada. Karena setiap para Nabi dari kecilnya itu selalu dijaga oleh Allah. Makanya saya condong kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, perkataan Ibrahim ketika mengatakan ini matahari, ini bulan, ini bintang, itu percakapannya Nabi Ibrahim ketika berdialog kepada kaumnya menggunakan kata ganti saya. Supaya menjadi lebih jelas. Sebagaimana kalau kita bicara, apakah saya? Nah, itu bukan berarti saya melakukan. Itu contoh supaya menggambarkan apa yang saya sampaikan lebih mudah dipahami. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu sebenarnya tidak pernah kebingungan siapa Tuhannya. Karena Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Dan pasti kalau kekasihnya Allah itu ya dijaga semenjak kecilnya. Sebagaimana Nabi Muhammad, Rasulullah aja terjaga. Makanya kalau kita pernah membaca Rasulullah dalam satu sirah, Nabi itu pernah mendengar suara musik ditidurkan oleh Allah. Itu Rasulullah. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, Nabi itu lagi menggembala kambing, kemudian tiba-tiba mendengar suara hingar-bingar yang datang dari arah kota Mekah. Pada saat itu Nabi menggembala kambing di luar kota Mekah. Ketika mendengar suara itu, Nabi bertanya, "Ma hadza shaut? Ini suara apa ini?" Ini suara Arisa Fulan bi Fulana. Ini suara pernikahannya Fulan dengan Fulana. Maka Rasulullah itu kemudian langsung berdiri, ingin tahu apa sih yang dilakukan orang-orang Quraisy ketika mereka menikahkan putra-putri mereka. Baru jalan sebentar, ditidurkan oleh Allah di bawah sebuah pohon, tidurnya nyenyak, dan tidak dibangunkan oleh Allah Nabi itu sampai suara pesta pora itu selesai. Baru bangun. Ketika bangun, Nabi bertanya, "Aina shaut? Mana suaranya tadi?" Suaranya hilang, wahai Muhammad, kamu tertidur pulas. Dan itu terjadi 2 kali, sampai Nabi bersabda, "Fahalallah baini wa bainaha hatta akramani Allah birisalah." Sesungguhnya Allah selalu menjagaku dengan perbuatan kemaksiatan sampai aku dimuliakan oleh Allah ketika menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Itu Rasulullah, berarti terjaga. Berarti Nabi Ibrahim pun sama. Beliau terjaga dari kecilnya, sudah tahu tentang kaidah dasar tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan siapa Rabb-nya. Nah, kembali kepada tadi. Kaumnya Nabi Ibrahim itu syiriknya menyembah kepada patung, menyembah kepada benda-benda di langit. Jadi patung yang dibuat oleh Azar itu adalah patung-patung benda-benda di langit. Ya, bulan, bintang, galaksi ini, galaksi itu, Pegasus ini, Pegasus itu. Nah, itulah kesyirikan pada zaman umatnya Nabi Ibrahim. Ada yang pernah bertanya sama anak, "Ustadz, apakah kultur masyarakat Yunani yang mereka melakukan kesyirikan kepada benda-benda di langit itu kan kalau kita lihat Yunani itu kan benda-benda di langit kan, meteor inilah, Pegasus ini, dewa-dewi ini, yang semuanya itu kembalinya kepada benda-benda di langit. Apakah ada kaitannya dengan kesyirikan umatnya Nabi Ibrahim? Saya tidak tahu dan tidak berani memastikan. Tapi kalau saya ditanya, yang mengajarkan kultur kesyirikan kepada benda di langit itu adalah umatnya Nabi Ibrahim yang diwakili Namrud di Babilonia. Itu syirik. Beda dengan kesyirikan umatnya Nabi Nuh. Kesyirikan umatnya Nabi Nuh itu terjadi beberapa dekade setelah Nabi Nuh dan murid-muridnya yang beriman meninggal dunia. Setelah kemudian mereka meninggal dunia, murid-muridnya Nabi Nuh, Lata, Uzza, Manat,
Dan nama-nama yang sering kita sebut ketika Allah menyebutkan nama Tuhan berhala bagi orang musyrikun, itu nama-nama orang soleh yang hidup pada zaman Nabi Nuh. Setelah mereka meninggal dunia, kemudian kuburannya sering didatangi. Mereka bersedih karena ditinggalkan orang yang soleh. Generasi yang sedih ini digantikan oleh generasi anak, cucu mereka. Yang asalnya mereka cuma berkumpul di kuburan, mereka lalu berkata, ayo kita buat patungnya untuk mengenang jasa-jasa mereka ketika mereka telah mengajarkan kebaikan pada kehidupan kita. Dibuatlah patung, tapi belum disembah. Sampai akhirnya generasi ini digantikan oleh generasi berikutnya, dan akhirnya betul-betul disembah. Nah, itu disebabkan dari fitnah kubur pada saat umat itu tidak mengerti tentang iman dan akidah yang benar. Nah, karena Rasulullah SAW awal-awal beliau menyampaikan Islam, mengerti bahwasanya para sahabat itu statusnya hudatsail fil Islam, mereka itu baru masuk Islam, maka Rasulullah itu khawatir datangnya mereka ke kuburan itu bisa menimbulkan fitnah bagi iman mereka. Makanya awal-awal ketika Islam disampaikan oleh Nabi, para sahabat dilarang untuk ziarah kubur karena khawatir di tempat itu akan terkena fitnah kesyirikan. Disitulah kita akhirnya paham, disitulah kita mengerti. Makanya diperlukan sebuah tauhid yang benar, diperlukan akidah yang benar di dalam kita itu ziarah kubur. Bahwasanya meyakini Allah lah yang memberikan manfaat dan mandharat, dan orang yang meninggal dunia, mereka lah yang telah bertemu dan berhadapan dengan pengadilan Allah, yaitu di dalam alam barzakh. Makanya disitulah kita akhirnya mengetahui bahwasanya ziarah kubur itu termasuk salah satu sunnah. Makanya ziarah kubur itu merupakan bentuk dari sunnahnya Rasulullah SAW supaya melembutkan hati kita. Mungkin saya sudah sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya, sesungguhnya hati itu perlu tempat istirahat. Kalau hati tidak pernah beristirahat, maka hati ini akan lelah dan letih. Sebagaimana fisik yang kita forsir untuk berbagai macam aktiviti dan kegiatan, lama-lama akan kelelahan dan keletihan dan jatuh sakit. Tempat istirahatnya fisik, di atas tempat tidur, pikirannya dirilekskan, kemudian pergi ke tempat-tempat wisata, maka itulah yang disebut dengan tempat istirahatnya fisik. Adapun tempat istirahatnya hati itu adalah di majelis ilmu, berkumpul sama orang yang solih, dan tempat istirahatnya hati salah satunya di mana? Tempat istirahatnya hati itu adalah ketika kita mendatangi ke kuburan. Makanya dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah mendatangi Baqi tengah malam, ketika sedang bersama dengan Aisyah, sampai ibunda Aisyah menyangka Nabi keluar kemana. Ternyata Rasulullah ada di Baqi. Dan Rasulullah datang ziarah kubur itu tengah malam. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami, berarti datang ke kuburan merupakan bagian dari proses melembutkan hati kita. Makanya kalau ada di antara kita hari ini, kok sudah mulai gandrung terhadap dunia, sedihnya sudah melampaui batas, melampaui batas ketika luput dari beberapa urusan dunia, tidak ada imun untuk menetralkan hati kita, untuk membentuk galaksi dan poros klaster zuhud pada hati kita, kecuali adalah ketika kita melihat gundukan tanah dan kita memikirkan bahwasanya di gundukan tanah itu adalah tempat yang sejatinya kita akan mendatangi. Tidak ada satu tempat yang pasti kita berjodoh itu kecuali mana? Kecuali adalah kuburan. Mungkin kita tidak berjodoh, pengen punya rumah di Jakarta tapi tidak dapat rumah di Jakarta. Mungkin kita tidak berjodoh, pengen punya rumah di Melbourne atau di Sydney tapi kita tidak mendapatkan rumah di sana. Tapi kita akan pasti berjodoh dengan sebuah tempat itu adalah tempat kuburan. Dan itulah sejatinya terminal pertama sebelum terminal-terminal banyak yang akan kita datangi pada kehidupan kita berikutnya. Maka inilah yang menjadikan kita memahami berarti ziarah kubur itu merupakan bagian dari sunnah. Iya, berarti dia ibadah. Siapapun yang mendatangi kuburan, melihat gundukan tanah, maka dia mendapatkan pahala. Makanya ziarah kepada orang tua kita, ziarah kepada ibu kita, bapak kita yang telah meninggal dunia itu termasuk di antara perkara untuk melembutkan hati kita dan supaya kita mempersiapkan pertemuan kita kembali dengan orang tua kita dengan amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan dan bisa kita kerjakan.
Makanya ziarah kubur itu sampai Nabi aja meminta izin kepada Allah untuk ziarah kepada kuburan ibunya. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya ziarah kubur itu termasuk salah satu hal yang harusnya menjadi planning dalam ibadah yang ada dalam kehidupan kita. Terutama ketika virus dunia itu sudah betul-betul luar biasa menggerogoti hati kita, tidak ada tempat mengistirahatkan hati kecuali salah satunya di antara gundukan tanah di area pekuburan. Ya, Masya Allah ya. Maka disitulah yang kita paham. Berarti ziarah kubur itu hukumnya makruh atau hukumnya masyru'? Hukumnya masyru'. Masyru' itu ada syariatnya. Fazuruha kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulunya saya melarang kalian untuk datang ke kuburan, fazuruha, sekarang datangilah kuburan itu. Dan itulah untuk mengingatkan kematian. Makanya yang kita sedih itu apa? Hari ini kuburan sudah mulai bergeser. Hari ini kuburan malah menjadi tempat keramaian. Di Jakarta itu ada satu kuburan, saya tidak mau menyebutkan namanya, justru menjadi tempat keramaian. Karena sempitnya lahan di daerah itu, akhirnya mereka kalau mengadakan aktivitas itu di area kuburan. Soalnya ada yang main layang-layang, ada yang pacaran di area kuburan, Masya Allah. Maka tidak sedikit katanya ada yang minum-minuman, itu juga di area kuburan. Tidaklah itu terjadi kecuali kerasnya hati. Sampai gundukan tanah tidak lagi bisa memberikan nasihat dan petunjuk, serta petuah. Kalau gundukan tanah tidak lagi bisa memberikan petunjuk, tidak bisa lagi melembutkan hati kita, tanya sama Allah. Dosa saya apa ya? Sampai gundukan tanah kuburan pun tidak bisa memberikan saya kelembutan. Itu yang kita harus lakukan. Kalau kita sampai tidak bisa baca Quran berbukan pekan gitu, tanya sama Allah. Dosa saya apa ya kok sampai saya tidak bisa membaca Al-Quran? Kenapa saya selalu terhalang dari Al-Quran? Nah, itulah sejatinya yang harus kita pertanyakan dan kita evaluasi untuk diri kita. Makanya itu yang kita pahami. Sekarang kita bahas sebentar. Kalau ziarah kubur bagi laki-laki tentunya boleh. Tapi bagaimana dengan perempuan? Bukankah perempuan tidak boleh mengikuti jenazah ketika dia dibawa ke area kuburan? Betul. Kan kita harus paham ya, di dalam sunnah itu ketika kita sedang menggendong, memikul jenazah ke area kuburan, termasuk yang tidak boleh mengikuti, yaitu adalah kalangan wanita. Pertanyaan kita, kenapa para wanita itu tidak boleh mengikuti prosesi pemikulan jenazah ketika dibawa ke area kuburan? Karena wanita itu makhluk yang dominan perasaan. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang menyelisih syariat. Apa itu? Yaitu adalah bagaimana hatinya yang asalnya sabar ketika melihat jenazah itu dibawa, diturunkan ke area liang lahat, akhirnya dia teriak-teriak ataupun jatuh pingsan yang berpotensi bisa menjadi niyahah. Niyahah itu apa? Meratap kepada mayit. Makanya dalam Islam, karena Masya Allah, karena Islam itu menjaga betul supaya setiap laki-laki dan perempuan berada pada track yang diridhai oleh Allah dan tidak menyimpang dari tracknya, maka ada syariat. Perempuan kalau ingin mengiringi jenazah sampai ke area kuburan, nanti ketika dibawa ke kuburan, setelah selesai, baru nanti boleh datang ke kuburan. Dan usahakan supaya tidak terjadi ikhtilat. Yang kita sedihkan itu hari ini, kalau ada prosesi penguburan, laki-laki dan perempuan jadi satu. Ikhtilat di area kuburan. Tentunya kan kita harus paham, ikhtilat di area kuburan itu sesuatu yang sifatnya muskil, problem. Karena sifatnya kuburan itu menumbuhkan rasa takut dan mengingat kita kepada kematian. Tapi kalau di situ ada ikhtilat, fungsinya untuk mengingat kematian itu jadinya hilang. Akhirnya kita dapatkan hari ini kan kalau sudah nguburkan bareng-bareng, kadang-kadang yang perempuan lebih banyak di liang lahat daripada laki-laki. Padahal itu tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Boleh perempuan itu datang ke kuburan itu boleh. Tapi di belakang jangan sampai ikhtilat. Biarkan laki-laki menyelesaikan dulu tugasnya, menguburkan, memasukkan jenazah ke liang lahat. Setelah dikuburkan, baru perempuan setelah para laki-lakinya pergi, baru mereka datang. Untuk menjaga khusyuknya hati ketika di area kuburan. Supaya tidak terjadi ikhtilat. Nah kalau sudah terjadi ikhtilat, orang tidak lagi mikir kematian. Orang nanti mikir, wah,
Ketika ada perempuan gitu di area kuburan gitu, terus nangis-nangis gitu. Orang nanti ada yang apabila ada sesuatu di hatinya langsung berpikir, wah kalau nangis cakep juga ya, kan gitu. Wah dia kalau pakai hitam cantik juga ya. Nah itu yang kita dikhawatirkan para ulama itu begitu. Justru yang timbul adalah fitnah dan bukan masalah mengingat kematian. Makanya ini tolong kita kondisikan. Jadi nanti kalau area pekuburan ada orang yang kita cintai meninggal dunia, perempuan boleh nggak usah? Perempuan boleh tunggu dulu di pintu kuburan itu. Biarkan laki-laki menyelesaikan dulu, supaya kemudian perempuan dalam kondisi tenang, dia dalam kondisi tenang, maka kemudian laki-laki menyelesaikan tugasnya, baru setelah selesai, baru perempuan itu datang setelah para laki-lakinya pergi. Ya. Maka itulah yang kita harus mengerti. Maka boleh nggak sebenarnya perempuan itu ziarah kepada kubur? Nah, ini sebenarnya para ulama cukup pelik membahas tentang hukum para wanita yang ziarah kepada kubur. Kenapa ini termasuk sesuatu yang cukup panjang dibahas oleh para ulama? Karena dikhawatirkan oleh sebagian ulama, para wanita itu ketika datang ke kuburan, dikhawatirkan hatinya yang dominan dengan perasaan akan melampaui, akan melakukan sesuatu yang sifatnya berlebihan di dalam syariat, yaitu niyahah. Dia akhirnya nangis, dia akhirnya meraung-raung, dan itu yang akan menjadi sebuah kemudaratan dan keburukan. Makanya inilah yang menjadikan kita membahas sekarang, hukum asal dari ziarah kubur para wanita itu gimana? Para ulama kemudian ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan sunnah. Maka saya cenderung kepada perkataan bahwasanya mendatangi kuburan bagi wanita itu diperbolehkan dan bisa menjadi kebaikan kalau sifatnya mengingat kematian. Dan itulah pendapat yang saya ambil. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya mengatakan fazuruha. Nabi mengatakan fazuruha. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Kita bahas ya. Dalilnya perempuan itu boleh datang ke area kuburan untuk ziarah kepada kubur. Yaitu yang pertama, Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Saya dulunya melarang kalian untuk datang ke kuburan, sekarang kalian datangi ke kuburan itu. Ketika Nabi mengatakan fazuruha, itu dalam bentuk umum. Berarti kemudian berlaku kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Dalil yang kedua, yaitu ketika Ibunda Aisyah mencari Rasulullah SAW di tengah malam, tidak menjumpai Nabi Muhammad ada di sampingnya, Rasulullah kemudian menyuruh Barirah itu budaknya beliau, cari Rasulullah. Kemudian Barirah menemukan Rasulullah di tengah Baqi. Maka kemudian datanglah Rasulullah SAW datang ke Baqi. Aisyah datang ke Baqi untuk menjumpai Nabi. Kemudian Aisyah diajari Nabi oleh doa, Assalamualaikum ahla diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu minnal mustaqdimina wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Doa ini diajarkan Nabi kepada Ibunda Aisyah, dan Ibunda Aisyah ada di area kuburan. Kalau memang ziarah kubur bagi perempuan itu haram, Nabi tidak akan ngajarin Ibunda Aisyah doa, tapi Nabi akan mengatakan, pergi jangan di sini. Tapi Nabi mempersilahkan Ibunda Aisyah untuk di kuburan dan tidak menyalahkan Ibunda Aisyah yang datang ke kuburan. Dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, bahwasanya seorang wanita boleh untuk mendatangi kuburan, ziarah kubur, yaitu dalil yang ketiga ketika kita menjumpai Nabi pernah mendapati seorang wanita menangis di sisi kuburan. Lalu kemudian Rasulullah berkata, sabarlah. Kemudian perempuan itu tidak tahu yang memberikan nasihat itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah. Dia berkata, sabar, kamu tidak tahu siapa orang yang ada di kuburan ini. Nabi tersenyum. Nabi tidak marah, Nabi tidak mengatakan, kamu itu ya, saya ini Rasul. Nabi tersenyum. Nabi memaklum. Nabi berlalu. Ketika Nabi berlalu, orang-orang itu memarahi perempuan tersebut. Berani sekali kamu kepada Rasulullah. Perempuan itu berkata, ya Rob, saya tidak tahu kalau itu adalah Rasulullah Muhammad. Langsung bergegas dia menyusul Rasulullah dan meminta maaf kepada Nabi. Dan ketika meminta maaf kepada Nabi, Nabi langsung memaafkan dan berkata, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pada gentakan goncangan yang pertama. Yang kita ambil dari dalil yang ketiga, Nabi ketika mendapati perempuan itu ada di samping kuburan, Nabi tidak mengatakan, ini tidak boleh di sini, haram, keluar kamu dari kuburan. Nah, Nabi justru memberikan nasihat, sabar ya. Gitu. Disitulah menyerupakan dalil. Bolehkah perempuan itu ziarah kubur? Boleh.
Yang tidak boleh kapan perempuan itu ziarah kubur? Ketika terlalu sering. La'anallahu zuwaratil kubur. Allah itu melaknat perempuan yang terlalu sering datang ke ziarah kubur. Pagi datang, siang datang, malam datang. Itu yang tidak diperbolehkan. Karena dikhawatirkan dia akan menggugat kepada takdir yang telah Allah tetapkan ketika kematian menyapa orang yang dia cintai. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Jadi hukum ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan, maka laki-laki jelas masuk. Disyariatkan kita untuk ziarah kubur. Bagi perempuan boleh. Bagi perempuan itu boleh. Cuma jangan sampai ikhtilat. Dan cuma ketika pas proses jenazahnya dibawa ke area kuburan, biarlah itu diselesaikan dulu oleh keluarga yang laki-laki, perempuannya menunggu di luar atau kemudian di tempat yang agak jauh dari kerumunan laki-laki. Setelah kerumunan laki-laki selesai, baru kemudian yang perempuan datang. Nah, itulah yang kita harus pahami. Nah, disitulah kita memahami inilah ziarah kubur. Pengaruhnya untuk melembutkan dan melunakkan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pembahasan kita untuk kajian kita hari ini. Sekarang kita nanti akan membahas tanda-tanda iman pada diri orang yang meninggal dunia. Terus boleh nggak kita itu menangis di sisi kuburan? Terus kalau kita memasuki wilayah kuburan bagaimana? Dan bagaimana yang kita lakukan ketika orang yang kita cintai meninggal dunia? Nah, ini pembahasan kita berikutnya. Kita baru membahas pada kesempatan hari ini tentang kaitannya kuburan dengan zuhud. Supaya kita paham, supaya kita mengerti. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Sudah sampai pada pembahasan yang keempat. Insya Allah di lain waktu, di kajian kita pekan depan, kita akan membahas kajian yang kelima. Hal-hal yang masih berkaitan tentang kematian. Ada yang nanti kalau ada yang tanya, lu kok kajiannya mati? Terus iya kan kitabnya tentang kematian dan urusan akhirat. Berarti terus akan bercerita tentang kematian dan urusan-urusan di akhirat. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan semoga kita diberikan oleh Allah kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara dan MC-nya. Insyaallah, jazakallah khair Ustaz Mita. Mudah-mudahan setelah mendengarkan kajian ceramah dari Ustaz Mita hari ini, saya yakin jamaah BM adalah jamaah-jamaah yang mempunyai sifat zuhud, insya Allah, dan kemudian juga kita diberi kecerdasan. Cerdas di sini adalah yang selalu mengingat kematian. Baik Ustaz, untuk acara selanjutnya itu adalah pertanyaan Ustaz, tanya jawab. Mohon Ustaz, mau berapa pertanyaan karena saya melihat di sini banyak sekali Ustaz pertanyaan Ustaz. 3 aja Bapak. Minggu yang lalu Ustaz ada 2 pertanyaan, 3 malah Ustaz. Minggu yang lalu belum sempat terjawab Ustaz. Monggo Ustaz, yang mana dulu? 3 pertanyaan dulu aja, yang lainnya kita gandeng di kajian berikutnya. Atau sesekali nanti kita buat khusus sessionnya itu kalau memang pertanyaannya banyak, khusus tidak usah nambah kajian, tapi khusus untuk tanya jawab. Masya Allah. Kalau hari ini 3 dulu. Mungkin iya Mas Adi, mungkin nanti kita bisa kasih slot untuk Ustaz Mita mungkin di hari lain selain hari Minggu mungkin. Baik Ustaz, kalau 3 pertanyaan ini yaitu ya pertanyaan yang minggu kemarin Ustaz. Pertanyaan begini Ustaz, bagaimana cara terbaik untuk mengingat mati dengan tetap memenuhi kebutuhan dunia? Dan kebutuhan dunia seperti apa yang Ustaz bilang tadi cukup karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Maksudnya kata cukup itu di mana? Karena setiap kebutuhan orang itu berbeda-beda. Kepada Ustaz. Kata cukup menurut saya adalah bahasa paling universal dan mudah difahami. Cukup itu berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita belanjakan, diarahkan oleh Allah dengan apa yang kita mampu. Jadi kalau tiba-tiba apa yang kita belanjakan tidak sesuai dengan kebutuhan, mintalah kepada Allah kecukupan. Karena Allah yang mampu menghantarkan kita kepada anak tangga kecukupan di hati dan jiwa kita. Menurut saya itu yang kita harus lakukan. Cukup itu bahasa yang paling gampang dipahami. Kalau kita merasa belum cukup dengan pengeluaran-pengeluaran yang ada pada kehidupan teras keluarga kita, dan ternyata kurang, berarti kita minta sama Allah kecukupan. Ataupun kita mengurangi gaya kehidupan kita.
Karena semakin besar gayanya kan semakin besar pengeluarannya. Mungkin itu yang kita harus mengerti. Bukan berarti mengingat kematian itu akhirnya tidak menjadikan kita mencari dunia. Tidak. Islam tidak pernah memerintahkan pemeluknya untuk menceraikan dunia. Tidak ada. Tidak ada. Islam tetap memerintahkan setiap pemeluknya untuk mencari dunia. Yang tidak boleh itu mencintai dunia, gandrung kepada dunia, menghalalkan segala macam cara, dan obsesinya hanya dunia, dan menjadikan seluruh waktunya untuk dunia. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dunia dicari bersahaja, dia perhatikan yang halal dan haram, dia memenuhi kewajiban dan tugas-tugas yang lainnya yang dia miliki, maka itu tetap menjadi sebuah kewajiban dia. Karena Islam juga mencela orang-orang yang tidak pernah berikhtiar untuk mencari rezeki pada keluarganya. Allah alam bisawab. Baik, jazakallah khair Ustaz. Semoga jawabannya memuaskan yang bertanya. Ini ada pertanyaan lagi yang dari minggu kemarin Ustaz, tapi sepertinya pertanyaannya ini tidak ada hubungannya dengan ini. Apakah mau dijawab juga Ustaz? Silakan. Okay. Ini berhubungan dengan tobat Ustaz. Ustaz mau bertanya, kalau ada orang yang berubah hidungnya seperti berubah apa? Plastik, maksudnya orang yang berubah hidungnya dirubah dengan operasi plastik, sudah 5 tahun yang lalu, terus dia bertobat, apakah Allah menerima tobatnya? Atau kita harus membuka operasinya itu dikembalikan lagi ke sedia kala? Mangga Ustaz dijawab. Kalau sudah terjadi dan ketika mengambil plastiknya itu akan menimbulkan kesakitan yang luar biasa, tidak usah. Berarti tobat dengan tobatan nasuha. Tapi kalau ternyata mengambil plastik itu tidak menimbulkan efek dan mudarat besar, ya silahkan aja. Karena operasi plastik merubah ciptaan Allah termasuk dosa besar sekali. Berarti dia tidak ridho dengan apa yang Allah beri. Dan itu salah satu hal yang paling... Allah itu kalau ridho, kalau takdirnya diprotes sama hamba, itu termasuk dosa besar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau diambil plastiknya, silikonnya, itu berbahaya atau tidak? Berbahaya. Ya sudah. Islam tidak pernah menjadikan kita mendapatkan madarat. Ya sudah. Biar di situ. Tapi bertobat dengan tobatan nasuha. Lalu terus menyesali perbuatan tersebut. Tapi kalau ternyata mengambil silikonnya tidak berefek sebagaimana yang kita khawatirkan, ya silahkan mengambil itu. Dan kembali dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Dan kita harus paham, perempuan yang mereka itu sampai operasi plastik itu berarti mereka secara tidak sadar telah melegitimasi bahwasanya dia hanyalah objek kenikmatan bagi orang yang memandangnya. Dia dihargai hanya fisiknya. Dan fisik itu tidak bisa melawan proses seleksi alam dengan umur dan tua yang terus menambah. Dan orang semacam itu nanti akan kesakitan, dia akan menderita terus. Kenapa? Ketika fisiknya sudah digantikan fisik-fisik anak-anak yang lebih muda, maka dia akan sempit dadanya. Kenapa? Orang yang meninggalkan Allah, maka Allah akan meninggalkan dia. Dan kalau sudah sempit dadanya, siapa yang akan bisa memberikan kepadanya kebahagiaan kalau sudah sempit dadanya? Wallah bisa. Jazakallah khair Ustaz. Kemudian selanjutnya ini Ustaz, ada yang langsung private ke saya karena mohon ini ibunya nggak mau disebut namanya. Jadi pertanyaan begini, saya pernah dengar ceramah dari salah satu ulama salaf yang mengatakan bahwa mengkhususkan berziarah kubur di waktu tertentu bukan merupakan bagian dari sunnah Rasul. Apakah berarti jika kita ziarah hanya pada bulan Ramadan saja, maka kita sudah menyalahi sunnah? Padahal alasan kita melakukan hal tersebut hanya karena cuma Ramadan saja, waktu kita senggang untuk ziarah ke kuburan di kampung. Terima kasih. Silakan Ustaz. Ziarah kubur itu kembali kepada hukum asal. Al-aslu fi hukmi ziarah itu fi kulli waqtin. Al-aslu fi hukmi ziarah fi kulli waqtin. Hukum asal dalam berziarah itu kapan saja. Kalau antum mampunya hanya di bulan Ramadan, ya tidak masalah.
Yang beliau sampaikan itu mungkin gini, orang yang mengkhususkan, kalau nggak di bulan Ramadan dia merasa, berarti dia merasa berdosa. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kemudian kita ingin datang di bulan Ramadan, karena waktu yang kita miliki pada hanya bulan itu, dan sekaligus pula kita punya kelonggaran waktu hanya di bulan itu saja, nggak ada masalah. Tidak semua perkara begitu gampang untuk kita komentari dan kita berikan status dengan perkara menyelisih sunnah. Tidak segampang itu. Menyelisihi perkara ketika mengatakan orang tidak sunnah itu konsekuensinya berat. Berarti dia tidak mengikuti Nabi, dan tidak mengikuti Nabi itu terancam dengan kekufuran. Sekarang itu kan banyak ya saudara-saudara kita gampang sekali untuk menetapkan status tidak sunnah, tidak sunnah. Kalau memang itu disematkan pada proses yang benar, dilakukan oleh pihak yang berwenang dan pihak itu memang memiliki kualifikasi untuk menetapkan itu juga benar, tidak ada masalah karena memang butuh status untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kita sedihkan itu apa? Yang kita sedihkan itu status-status mengucapkan tidak sunnah itu hari ini tuh prematur, dilakukan oleh siapapun, bisa dikomentari kepada siapapun, dan bisa dikerjakan sama siapapun. Nah, itu kan menyedihkan. Nah, sekali lagi kembali kepada tadi. Hukum ziarah itu hukumnya di setiap waktu. Ya kalau memang mampunya Bapak di bulan Ramadan, silakan datang di bulan Ramadan. Yang tidak boleh itu, yang kurang benar itu, yaitu orang yang menganggap kalau di bulan Ramadan wajib ziarah. Padahal Allah, padahal Rasulullah tidak pernah mewajibkan. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, itu yang kita harus benarkan. Tapi kalau kita menganggap semua waktu boleh, cuma saya itu pulang kampungnya pas Ramadan gitu. Ya sudah, enggak apa-apa, pas Ramadan itulah ziarah kubur. Untuk mengingatkan kita kepada kematian dan untuk tentunya mendatangi kuburan orang tua kita supaya mengingatkan kembali kompas dan arah perjalanan hidup kita adalah bertemu kembali dengan orang yang kita cintai di kampung akhirat kita. Allah alam bisawab. Sudah 3 pertanyaan yang kita tanyakan, insya Allah. Tapi Ustadz, saya penasaran ini satu lagi nih, mumpung masih membahas tentang zuhud nih Ustadz. Ini pertanyaan dari, ada juga ibu-ibu yang bertanya kepada saya, kebetulan pertanyaannya sama ini Ustadz. Tadi Ustadz boleh satu lagi Ustadz? Silakan. Nah, tadi Ustadz bilang kalau zuhud itu harus dilatih, ya kan? Apakah bentuk latihan-latihan yang memisahkan kita mempunyai sifat zuhud? Ya tadi Bapak, contohnya sih sebenarnya banyak. Nanti kapan-kapan kalau kita pembahasan zuhud kita lebih mengkerucut dan lebih detail. Salah satu hal adalah terbiasa untuk berkomentar. Kalau apa yang terjadi pada kehidupan kita itu termasuk urusan dunia, maka berdialoglah dengan hati kita dengan mengucapkan, "Allah, enggak apa-apa, cuma dunia kok." Tiba-tiba handphone kita jatuh, padahal baru beli 3 hari yang lalu. Langsung akhirnya bopeng nih, misalkan handphone kita, misalkan handphone saya ini bopeng nih, habis jatuh. Ya kita katakan, "Alah, nggak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai, kan cuma urusan dunia." Katakan. Tiba-tiba kemudian komputer kita gitu, sama anak kita dibanting gitu karena dia tidak tahu kalau itu benda elektronik, sampai akhirnya bermasalah handphone laptop kita atau komputer kita. Sudah katakan aja, tidak apa-apalah, cuma dunia. Itu mengontrol hati, Pak. Kadang-kadang hati itu harus diajak bicara oleh lisan kita. Walaupun di dalam hati, masih kelumungsung, masih nggak enak, gimana sih handphone baru 3 hari, tidak apa-apa, latih aja terus. Tidak apa-apa, cuma dunia, cuma dunia, cuma dunia. Nah, itu salah satu di antara perkara untuk melatih zuhud supaya kita memandang urusan dunia itu sekedar. Makanya saya pernah buat tulisan itu. Kalau yang hilang handphonemu, kalau yang rusak laptopmu, kalau yang tergores mobilmu, katakan, "Allah, cuma urusan dunia kok." Dibuat ringan. Makanya kalau urusan dunia itu jangan membuat standar terlalu tinggi. Kalau urusan dunia itu standarnya yang standar-standar aja, nggak usah terlalu tinggi. Lah urusan akhirat, standarnya yang tinggi. Kenapa? Karena pada kehidupan itulah sejatinya kita akan bermukim selama-lamanya tanpa garis finish. Allah alam bisawab. Bisa dipahami, Bapak? Masya Allah.
Sudah mungkin Ustadz, insya Allah Mas Adi mau mempersiapkan lagi kajian yang khusus untuk membahas tentang pertanyaan, karena saya yakin juga masih banyak orang jamaah MCP yang mau bertanya tentang ini. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin Mas Adi ada pengumuman lagi. Mas Adi, silakan Mas Adi. Langsung ke Ustadz aja, mungkin nanti setelah ditutup aja pengumuman. Allahumma inna nas'aluka bi annana asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, yang kami bergantung kepadamu dalam segala urusan kami. Lapangkanlah kuburan orang tua kami dan gantilah kuburan mereka taman-taman di surga. Berkailah orang tua kami yang hari ini menghirup nafas, dijaga, diberikan perlindungan dari segala wabah, diberikan keberkahan dalam setiap amal dan ibadahnya, dan diberikan kepada mereka husnul khatimah. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami, lapangkanlah rezeki kami, ya Allah, lapangkanlah rezeki kami. Jadikanlah hati kami adalah hati yang senantiasa zuhud, karena kami mengimani tidak ada posisi hati yang paling kau cintai kecuali adalah hati yang zuhud ketika memandang urusan dunia. Cukupkanlah kami dengan yang halal, dan jadikanlah kami tegas dan menampik semua yang haram di sekitar kami. Jauhkanlah kami dari perkara yang syubhat, tetapi cukupkanlah kami dengan perkara yang halal yang membentuk kami menjadi orang yang zuhud di jalan dan kehidupan kami. Ya Allah, jadikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah pasangan kami pasangan yang akan membawa kami ke surga. Dan jadikanlah anak-anak kami diberikan perlindungan, supaya mereka bisa memberikan syafaat dalam kehidupan kelak kami di akhirat. Ya Allah, berikanlah hati kami hati yang lebih lapang, hati yang lebih luas daripada ujian pandemi ini datang. Karena siapapun yang Engkau lapangkan hatinya dan jiwanya, pandemi ini tidak akan membuat frustasi dan depresi, dan tidak akan membuat sempit kehidupan kami ketika Engkau telah lapangkan hati dan jiwa seorang manusia. Jadikanlah kami termasuk orang yang sedikit yang Engkau lapangkan hatinya menghadapi setiap ujian, supaya kami mampu bersabar dan bersyukur atas setiap masalah dan setiap ujian yang Engkau titipkan pada kehidupan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Jangan lupa juga jamaah MCP, mari kita doakan juga untuk Ustaz Mita. Semoga Ustaz Mita diberi selalu kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, dan diberi keistiqomahan untuk selalu hadir di acara kegiatan kajian AMCP di Melbourne ini. Baik, sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya saya mengucapkan maaf dan apabila dalam penyajian kajian hari ini ada kekurangan, karena kekurangan itu datangnya dari diri saya, insya Allah. Jazakallahu kepada semua jamaah yang sudah hadir di kajian keempat hari ini. Insya Allah kita bertemu di minggu kelima, minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Haji. Ya, Mas Adi, mungkin tadi pertanyaannya bisa di saving itu karena banyak sekali itu, Mas Adi. Iya, itu udah saya kumpulkan, insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Mungkin ini sekali lagi pengumuman Bapak Ibu ya, yang berkeluangan rezeki bisa mungkin mendonasikan rezekinya ke MCV Al-Jannah, yaitu bidang di MCV yang mengurusi masalah kematian bagi muslim-muslim di Victoria, yang seringkali terkendala dengan masalah biaya penguburan ya. Ini rekeningnya di BSB 083437 dengan account 3563116000. Demikian kami mengucapkan jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada semua jamaah sekalian. Terima kasih Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Mas Ijang, Mas Eki yang ada di belakang yang streaming segala macam teknikalnya ya. Terima kasih jamaah semuanya. Ya, Abu, Assalamualaikum. Sampai Bambang ketemu minggu jadi. depan. Insya Allah. Ya, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.